Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Sudah sarapan? Belum, dari pagi kuliah jam ke-1, jam ke-2, dilanjut jam ke-3. Jam ke-3 sekarang. Oke, ya berarti nanti sarapannya sekalian makan siang ya. Biar irit begitu ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kelas kita hari ini berjalan dengan lancar. Tapi kita masih tetap semangat ya, walaupun tadi belum sarapan. Saya tes dulu ya, kita main ice breaking dulu. 2, 3, boom. 1. 15. Oke. 16, 17, 18. Harusnya boom ya. Sebelum kita mulai, saya akan presensi dulu. Afifah Trinaza, Sarah Niswatul Husna, Delia Hunur Hasanah, Venita Nur Latifah. Hari ini kita akan belajar menulis cerita anak atau dongeng. Ini adalah contoh buku-buku karya saya dan teman-teman saya, teman-teman kecil. Ini anak-anak SD. Ini juga karya anak-anak usia 7 sampai 15 tahun yang ikut kelas workshop saya. Materinya sama persis seperti yang akan saya sampaikan, cuma point of view-nya tentu saja agak berbeda ya. Silahkan dibaca mungkin sekitar 5 menit saja. Jangan terlalu banyak karena durasi waktu kita tetap 100 menit seperti pembelajaran pada umumnya. Gitu ya, silahkan. Memahami mulai dari yang pertama, saya ingin memantik Anda dengan pertanyaan. Mengapa kita harus menulis dongeng atau menulis cerita? Selain supaya seperti Bu Endah karya-karyanya bisa diterbitkan, kira-kira kenapa ya alasannya? Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Zuhas Azim Ahmad Farih. Mengapa kita harus menulis cerita anak? Itu salah satu alasannya agar melatih kreativitas diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Zuhas. Ada yang lain? Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra Fauziah. Mengapa kita harus menulis cerita anak? Salah satu alasannya agar membantu anak berimajinasi. Oke, seperti itu. Calon ibu ya, beri tepuk tangan. Karena Anda calon penulis atau Anda mau jadi penulis, maka berpikir kreatif tidak boleh ditinggalkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Nania Indi Fibiana, izin menjawab. Pada suatu hari hujan turun begitu deras dan saya mulai mengambil buah di kulkas, mengambil kelengkeng, namun ternyata kelengkeng itu sudah diambil oleh kakak saya dan saya pun marah. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cita Zara Tunisa. Pada saat hujan turun, monyet sedang memetik kelengkeng dan kakinya pun terpeleset di pohon kelengkeng tersebut dan jatuh. Akhirnya pun dia marah. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Ya, selain itu
Saya ingin memperkenalkan cerita anak kepada Anda dari beberapa perspektif, teman-teman. Mulai dari definisi. Yang pertama adalah dari buku yang ditulis oleh Dr. Heru Kurniawan. Cerita anak itu adalah cerita yang ditulis oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak. Itu contoh cerita anak yang ada di dunia perbukuan di Indonesia. Ada berapa? Ada 4. 1, relis atau cerita anak biasa, dongeng, fabel, dan religi. Kita akan mulai dari yang pertama, menggali ide cerita. Ide cerita itu bisa kita peroleh dari mana saja ya kira-kira. Kalau menurut teman-teman, ide cerita bisa dari mana? Ide cerita bisa diperoleh dari mana? Pengalaman, terus? Lingkungan sehari-hari. Atau misalnya saya pernah baca cerita tentang debu dalam sebuah cerita Islami. Debu itu di dalam Islam berfungsi sebagai alat tayamum gitu ya, medium untuk bertayamum. Jadi ceritanya tentang sebutir debu, waduh, aku tanpamu butiran debu gitu ya. Sebutir debu terbang hinggap di lantai rumahnya seseorang, dia akan disapu. Gara-gara debu jadi kotor, debunya sedih, terbang lagi sama angin. Terus hinggap di mata orang, aduh dikucek-kucek, gara-gara debu nih aku jadi kelilipan gitu ya. Lagi debu merasa dirinya tidak berguna. Terakhir dia hinggap di sebuah tembok yang ternyata adalah tembok musola. Musolanya lagi kekeringan. Terus tiba-tiba ada seseorang yang menepuk-nepuk dia, terus dipakai untuk mengusap wajah dan 2 telapak tangan. Moderasi beragama itu adalah salah satu programnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ada 9 nilai dalam moderasi beragama. Mulai dari adil, berimbang, anti kekerasan, toleransi, menaati kesepakatan bersama, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, sampai menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum. Itu kayaknya konsepnya wow, jauh sekali ya. Tapi sebetulnya kita bisa bawa ke ranah anak-anak. Gitu. Misalnya adil, yang paling sederhana saja nomor 1, adil. Kira-kira gimana cara kita mengajarkan nilai adil pada anak? Melalui misalnya pertengkaran antar kakak beradik misalnya, itu konfliknya gitu ya. Aku mau, aku juga mau. Nanti ibunya datang dan membagi jadi 2. Itu sesederhana itu. Itu bisa menjadi inspirasi sumber cerita atau sumber ide yang bisa kalian gali. Saya akan bagikan sebuah kertas kerja. Ini bertahap ya. Kita baru belajar tentang ide cerita. Nanti kita belajar konflik, nanti kemudian belajar menulis ending. Namanya papan cerita. Jadi teman-teman silakan nanti tulis di masing-masing kertas kerja yang saya berikan. Tugasnya adalah teman-teman membuat papan cerita sendiri yang ada di dalam lembar kertas kerja yang sudah saya bagikan tadi. Sudah? Boleh saya kasih kesempatan? Panjang sekali ya, sudah jadi cerita ini. Waduh. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fadila Irunisa. Judul ceritanya yaitu Petualangan Kecil Si Kelinci Pemberani. Ide ceritanya tentang seekor kelinci kecil bernama Lala yang tinggal di hutan bersama teman-temannya. Ia terkenal sebagai kelinci yang penakut, tetapi suatu hari ketika teman-temannya dalam bahaya, ia menemukan keberaniannya yang ada di dalam dirinya untuk menolong mereka. Konfliknya
suatu hari teman-teman Lala terjebak di sisi lain hutan akibat longsor yang menutupi jalan. Lala harus menyeberang sungai dan berbagai tantangan untuk bisa sampai dan membantu mereka di sepanjang perjalanan. Lala bertemu dengan berbagai binatang yang memberinya nasihat dan membantu menumbuhkan keberaniannya. Endingnya, dengan penuh keberanian dan tekad, Lala berhasil menemukan jalan aman untuk menyelamatkan teman-temannya. Teman-temannya sangat bangga padanya dan sejak hari itu Lala tidak dikenal lagi sebagai kelinci penakut, melainkan sebagai kelinci pemberani yang menjadi teladan di hutan. Terima beri kasih. tepuk tangan, keren sekali. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nanti Ervi Arofa. Judul ceritanya adalah Semut yang Rajin. Ide ceritanya yaitu seekor semut yang selalu mengumpulkan makanan sebelum musim hujan. Konfliknya, ketika semut sedang mencari makan, hujan pun turun. Pada saat semut kembali ke rumahnya, ia melihat rumahnya sudah terbawa genangan air hujan. Endingnya adalah semut memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman agar rumahnya terhindar dari genangan air hujan. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Semut yang rajin katanya tadi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ide cerita itu untuk dieksekusi menjadi cerita yang dinarasikan atau dideskripsikan, ya. Oke, itu sudah semua materi hari ini. Ada pertanyaan? Apakah ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Kalau gitu coba kita simpulkan bersama-sama hari ini kita belajar apa saja. 1, kenapa kita harus menulis cerita? Kenapa tadi? Karena Anda adalah mahasiswa jurusan PIAHUD ya, yang sangat cocok ketika Anda belajar menulis cerita anak. Kemudian karena ada peluang-peluang yang juga sangat besar di dunia perbukuan di Indonesia. Kemudian bisa mengembangkan bakat Anda, menambah senarai panjang daftar kurikulum vitae Anda. Terus apalagi? Bisa menjadi sumber penghasilan, itu bonusnya. Terus yang selanjutnya kita belajar apa tadi? Mengenal jenis cerita. Anda jadi tahu ya bahwa dunia perbukuan di Indonesia itu ada perjenjangannya. Dikategorikan jadi berapa jenjang? 7. Yang mudah diingat itu Mejiku Hibiniu gitu ya. Jenjang A, B1, B2, B3, C, D, dan E. Nah, nanti Anda bisa unduh sendiri buku panduannya. Teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya. Ya, nanti teman-teman melanjutkan di rumah kalau memang masih belum yakin dan belum utuh gitu ya. Idenya belum atau konfliknya kurang terasa gitu ya, silakan diperbaiki. Nanti minggu depan kita akan membahas materi berikutnya tentang proses penulisan narasi dan dialog di dalam cerita. Begitu ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam 2 SKS 100 menit ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi